Shalom semuanya, apa kabar? Pasti sehat ya di dalam Tuhan, tapi apapun kondisinya, yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sedang kelelahan atau capek, apapun itu, kita percaya Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memulihkan keadaan teman-teman semua. Karena itu kita mau bersungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Ya mari kita persiapkan tempat yang terbaik, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus menyembah Tuhan. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Mars GPI terlebih dahulu. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Ya, mari berdiri teman-teman semua untuk menghadap Tuhan dan menyembah Tuhan serta memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita memuji, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami bersyukur Bapa, jika pada hari ini kami boleh Engkau persatukan kembali Bapa, untuk sama-sama memuji menyembah Engkau Bapa. Meskipun dalam keadaan pandemi, kami tidak bisa berjumpa satu sama lain, tapi kami percaya Bapa, melalui hadirat-Mu, kami mampu Bapa untuk bersatu memuliakan Engkau Allah yang sungguh baik. Dan jika saat ini Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa, untuk menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kami, untuk fokus kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, ajar kami Bapa, untuk tidak menyanyiakan kesempatan yang Engkau berikan dengan perbuatan yang sia-sia, tapi ajar kami untuk menjadi bijak, untuk selalu memuliakan Engkau dalam setiap tingkah laku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 41, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Demikian Mazmur puji-pujian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum memasuki firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, di malam hari ini bersama-sama dengan Gerakan Pemuda, kami akan mendengar dan merenungkan bersama firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami pahami dan terlebih lagi dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Roma pasal 15 ayat 22 sampai 29 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan pemuda dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda dimanapun kita berada. Kita berharap semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Rekan-rekan pemuda, 1 tahun lebih atau bahkan hampir 2 tahun, kita diperhadapkan dalam kenyataan situasi pandemi COVID-19. Situasi ini kemudian membawa kita begitu terasa dalam kehidupan. Banyak dampak-dampak yang kita alami, misalnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, atau bahkan dalam bidang keagamaan. Dahulu kita tahu kalau COVID sedang meningkat-meningkatnya, atau mungkin setiap hari kita melihat dan mendengar berita di media massa ataupun di media sosial mengenai saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Atau mungkin setiap detik kita mendengar suara sirine dari ambulan yang lalu lalang di jalan mengantarkan pasien COVID, atau juga mungkin ketika kita mendengar, biasa kalau di lingkungan rumah kita mendengar pengumuman orang meninggal. Nah, rekan-rekan pemuda, lalu bagaimana perasaan kita ketika diperhadapkan pada situasi tersebut? Ketika kita melihat langsung saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Misal orang yang kita sayang, orang yang kita kenal, atau bahkan keluarga kita. Pasti kita akan merasakan perasaan yang sedih, perasaan yang empati, perasaan yang berempati. Kebanyakan ketika saudara-saudara kita yang terpapar itu, mereka melaksanakan isolasi di rumah secara mandiri, karena sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal ini kemudian menjadikan mereka yang saat isolasi di rumah, itu mereka tidak bisa keluar dari rumah, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, seperti misalnya membeli makanan, vitamin, ataupun obat-obatan. Atau mungkin di sini ada rekan-rekan pemuda yang pernah terpapar COVID dan pasti tahu ya rasanya bagaimana dan memahami situasi seperti itu. Lalu kita, peran kita sebagai gerakan pemuda, ketika kita diperhadapkan dengan realita yang demikian, apakah kemudian kita hanya berdiam diri sebagai bagian dari gereja yang hanya bisa prihatin, merasa prihatin, atau menyerahkan hal sepenuhnya ke dalam tanggung jawab RT atau RW? Ya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan untuk menjadi persekutuan yang saling membangun, saling membantu satu dengan yang lainnya. Hal ini terlihat oleh Rasul Paulus. Kita tahu bersama Rasul Paulus adalah orang yang dahulu hidupnya sangat bejat, yang dahulu dia adalah seorang pengkhianat, dia penjahat, tetapi kemudian dia bertobat, dia diubahkan hidupnya oleh Tuhan, dan lebih dari itu dia menjadi kawan sekerja Allah dalam misi pelayanannya. Selain itu, selain Rasul Paulus memperlihatkan dan memperhatikan masalah kebutuhan rohani jemaat, ternyata Rasul Paulus ini juga memperhatikan kebutuhan jasmani jemaatnya. Hal ini terbukti ketika di Jemaat Yerusalem sedang terjadi kelaparan dan kemiskinan, maka dari situ Rasul Paulus kemudian berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu, bertindak melakukan sesuatu, menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan pelayanan misinya, ia kemudian mengajak berbagai jemaat, khususnya jemaat non-Yahudi, untuk ikut serta dalam membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Pada bacaan kita hari ini, dalam Roma pasal 15 ayat 22-29, pada ayatnya yang ke-26 menyatakan, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa kedua jemaat
yaitu jemaat di Makedonia dan jemaat di Akaya, mereka mengambil bagian, mereka peduli, dan lebih dari itu, mereka juga mengumpulkan bantuan berupa dana bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Bantuan dana berupa uang bagi jemaat di Yerusalem ini kemudian dipandang oleh Rasul Paulus adalah sebagai perwujudan sebuah pelayanan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 4, Paulus menyebutkan bahwa jemaat-jemaat Makedonia mereka mengumpulkan pemberian dalam rangka mengambil bagian dalam pelayanan bagi orang-orang kudus. Melalui kegiatan pengumpulan uang ini dapat kita lihat bahwa kegiatan ini tidak dipandang hanya sekedar sebagai aksi sosial saja, melainkan adalah sebuah pelayanan. Bahkan pelayanan yang mengikat pihak pemberi, pihak penerima, dan perantara mereka menjadi satu kesatuan. Rasul Paulus juga memandang bahwa pengumpulan bantuan dana bagi jemaat di Yerusalem juga merupakan pernyataan kebaikan. Kebaikan untuk memberi. Kebaikan untuk memberi ini merupakan sebuah bentuk ibadah yang mendatangkan sukacita bagi manusia dan sebagai juga ucapan syukur kepada Allah. Ketika orang-orang percaya memberikan bantuan kepada orang lain, maka yang sebenarnya dilakukan adalah suatu bentuk persembahan untuk kemuliaan Allah. Namun rekan-rekan pemuda, perlu kita ketahui bahwa ternyata jemaat di Makedonia ini mereka adalah jemaat yang miskin. Dan mereka pada saat itu juga mengalami kesusahan. Mereka juga banyak mengalami penderitaan. Namun di samping itu, mereka tetap memberikan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Dari sikap jemaat di Makedonia ini dapat kita teladani bersama bahwa di sisi lain kita sedang kekurangan, tetapi di sisi lain juga mereka tetap memberikan bantuan dengan sukacita. Terlebih lagi ketika mereka memberikan bantuan, itu ada rasa bahwa itu adalah suatu kewajiban yang harus dituntaskan demi kebaikan bersama. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita diajak sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Kristen, kita untuk peduli dan kita harus terlibat langsung membantu kesusahan jemaat. Seperti yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia dan yang ada di Akaya, di mana mereka mengambil bagian dalam membantu jemaat di Yerusalem, yang pada saat itu mereka mengalami kelaparan dan kemiskinan. Rekan-rekan pemuda, ketika kita mau membantu, ketika kita mau berbagi, dan ketika kita mau memberi, itu sebenarnya adalah respon kita terhadap kasih karunia yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mempercayakan kasih karunia itu kepada kita untuk kemudian kita realisasikan, untuk kemudian kita pertanggungjawabkan. Dan dalam setiap tindak perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya ketika kita mau membantu sesama yang sedang dalam kesusahan, itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan kita di hadapan manusia, tetapi lebih dari itu ditunjukkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain itu, ketika kita saling membantu, ketika kita saling meringankan beban saudara kita, maka kemudian akan tercipta persekutuan, di mana dalam persekutuan itu kita merasa bahwa tidak ada dirinya yang lebih kuat ataupun yang lebih lemah. Artinya kita semua sama rata. Rekan-rekan pemuda, marilah kita sebagai generasi pemuda gereja di masa-masa seperti ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita mempunyai rasa yang peduli. Marilah kita menjadi persekutuan yang saling membantu. Dengan cara apa? Misalnya, ketika ada rekan kita yang terpapar dan harus melaksanakan isolasi, maka kemudian kita dapat melakukan, misal kita mengirimkan makanan, obat-obatan, ataupun vitamin, atau bisa juga kita memberikan semangat melalui pesan WA, memberikan tanda cepat sembuh, atau lain sebagainya. Dan juga kita bisa dapat mendoakan mereka. Sebagai gerakan pemuda, marilah kita bergerak untuk membantu menopang saudara-saudara kita yang sedang menghadapi pergumulan yang berat.
maka itulah yang disebut sebagai ibadah aktual kita. Amin. Rekan-rekan pemuda, saatnya kita merespon dan mengaminkan firman Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 117, Ajar Kami Melakukan. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Rekan-rekan pemuda, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi gereja yang Tuhan pakai untuk membantu sesama kami dalam menyalurkan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang kesusahan. Ya Tuhan, dalam doa ini kami mau menyerahkan untuk rekan-rekan pemuda yang pada saat ini duduk dalam bangku perkuliahan ataupun dalam sekolah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam proses studi mereka, Tuhan memberikan mereka semangat, Tuhan memberikan masa depan mereka yang cerah, dan biarlah kehidupan mereka hanya boleh berlandaskan pada kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan pemuda yang pada saat ini bekerja, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka dalam setiap pekerjaannya, Tuhan memberikan mereka kekuatan, dan biarlah mereka dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang pada saat ini dalam proses mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan menopang setiap usaha yang mereka lakukan. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan tuntun dalam setiap usaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginannya. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Bagi setiap para pemimpin, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka, agar mereka boleh dapat mengatur bangsa ini dengan baik. Bencana alam yang terjadi di negara ini juga Tuhan kiranya memberkati selalu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap para korban yang mengalami bencana alam. Juga Tuhan kiranya melindungi kami semua dari setiap malapetaka dan pertikaian yang terjadi di negara kami ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan pelkat gerakan pemuda, baik itu dalam lingkup sinodal, mupel, maupun regional. Biarlah ya Tuhan, Tuhan memberkati gerakan pemuda sebagai wadah bagi pemuda-pemuda gereja untuk bersekutu bersama-sama, serta sebagai wadah untuk tumbuh dan berkembang secara rohani dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan setiap program GP yang sudah direncanakan maupun yang sedang berjalan. Biarlah setiap program yang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam doa ini kami juga mau menyerahkan bagi setiap pengurus gerakan pemuda. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberikan hikmat dan akal budi mereka dalam mereka melakukan tanggung jawab sebagai pengurus. Dan biarlah mereka mengandalkan tanggung jawabnya hanya di dalam kuasa Tuhan, mampukan setiap pengurus dalam melayani tugas dan pelayanan mereka, sehingga mereka boleh menata dan mengelola persekutuan di GP dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan
menyertai dalam setiap kerjaan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan selalu dalam setiap tanggung jawab mereka, mendidik anak-anaknya, juga Tuhan memberikan kesabaran. Dan jika pada saat ini ada rekan-rekan pemuda yang harus kehilangan salah satu orang tuanya, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan selalu untuk terus tegar menjalani setiap proses kehidupan mereka. Meskipun di sisi lain mereka berduka, mereka sedih, kehilangan orang yang mereka cintai. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses ibadah pada hari ini, yang boleh mengambil bagian dalam proses ibadah mulai dari liturgi, organis, kantoria, kameramen. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dan untuk terus melayani di ladang Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan pemuda yang boleh meluangkan waktunya ibadah Gerakan Pemuda di malam hari ini bersama-sama. Juga Tuhan memberkati mereka. Biarlah persekutuan ini dapat terus berlanjut dan tidak akan berhenti sampai di sini saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah seluruh permintaan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kehidupan kami. Seluruh doa ini kami serahkan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Ya, saudara-saudara, teman-teman GP, untuk persembahan yang sudah dipersiapkan, boleh diserahkan ke kantor gereja. Dan saat ini kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tahu Bapa, persembahan ini jauh lebih sedikit dari apa yang Kau berikan kepada kami Bapa. Tapi kami tahu Bapa, Engkau yang mengerti hati kami, yang memberikan dengan tulus Bapa, persembahan yang tidak seberapa ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau layakkan persembahan ini Bapa, agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya juga Bapa, Engkau memimpin tangan-tangan yang mengelola persembahan ini untuk pelayanan yang akan dilakukan Bapa. Kami juga membawa serta Bapa, teman-teman kami yang sudah memberikan persembahan, biarlah kiranya Engkau memberkati berlipat-lipat ganda Bapa. Kami serahkan Bapa persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Rekan-rekan gerakan pemuda, marilah kita menjadi persekutuan yang saling membantu bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita akan mengakhiri ibadah gerakan pemuda di malam hari ini. Kita akan mengangkat pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai gerakan pemuda di tempat ini dari hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Sabtu, selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.